Di table ini gue ada 10 paket saham ETF S&P 500 terbaik termasuk yang halal, domisili di Irlandia dan hemat pajak. Yang bisa lo pilih buat siapin dana pensiun dulu. Nama gue Pandeka, Certified Financial Planner, belasan tahun dan aktif sebagai profesional di luar negeri. Dan alhamdulillah investasi gue ada beberapa miliar. Video ini bahas satu, apa itu investasi S&P 500, istilah gampang dan penting, top ETF S&P 500, hemat pajak dengan Irlandia ETF, cara pensiunnya dan pendapat final gue. Gue garansi setelah nonton video ini lo ngerti bahwa S&P 500 adalah investasi yang udah terbukti hampir 100 tahun, sederhana, gak perlu pinter saham, tapi untungnya ngalahin mayoritas trader di seluruh dunia. Yuk sikat. Apa itu investasi ETF S&P 500? S&P 500 itu sendiri adalah indeks atau gampangnya liga top 500 perusahaan di Amerika. Isinya perusahaan-perusahaan raksasa yang kalian tahu, yang kalian pakai kayak Microsoft, Apple, Google, Netflix, Tesla, Nvidia, dan banyak lagi. Kalau liga bola Inggris ada 20 klub ya. Nah ini liga S&P 500 tapi isinya 500 perusahaan terbaik di Amerika. Tapi kenapa dibilang terbaik? Karena untuk masuk aja di liga ini nilai perusahaannya harus gede banget. Market cap-nya itu minimal 22 miliar dolar atau setara dengan 345 triliun. Tapi kalau belum segede itu ya maaf, nggak boleh masuk ke liga ini, ke indeks ini. Belum levelnya. Sebagai perbandingan, perusahaan Apple yang bikin iPhone itu nilainya sekitar 4 triliun dolar Amerika, itu 40 kali lebih besar dari Bank BCA. Bahkan Apple sendirian itu lebih besar dari sekitar 900 saham di Indonesia digabung, lalu dikali 4. Gila kan? Oleh karena itu kebayang dong kalau di S&P 500 ada 500 perusahaan sekeren itu. S&P 500 ini sudah ada dari tahun 1957 bahkan sebelumnya, jadi nyaris 100 tahun lebih. Artinya pakai investasi ini sudah lewat segalanya. Ada bubble kayak perang, krisis ekonomi, pandemi, resesi, semuanya. Coba lihat chart ini juga rata-rata naik 4 tahun lebih, turun 11 bulan. Jadi kalau naik santai, turun juga santai. Karena jangka panjang faktanya selalu naik selama ratusan tahun. Tapi yang bikin menarik, tanpa kamu milih-milih saham, tanpa kamu mantengin berita atau chart tiap hari, rata-rata keuntungannya sekitar 10,5% per tahun. Naik turun pasti. Tapi itu rata-ratanya, bahkan 10 tahun terakhir keuntungannya lebih gila lagi, sekitar 14% per tahun. Dan 3 tahun terakhir rata-rata 20% per tahun. Tapi ini bagian yang bikin orang mikir ulang. Di tahun 2025 S&P 500 ngalahin Bitcoin. Dan sepanjang sejarah lebih dari 80% trader atau orang yang ngerasa pinter saham gagal ngalahin hasil S&P 500 investasi. Oleh karena itu kalau investasi kalian belum bisa ngalahin S&P, coba dipikir ulang, perlu dipertahanin atau justru diganti. Dan ingat ya, untung S&P 500 itu dalam US dollar. Tapi kalau di rupiah ini otomatis lebih tinggi lagi keuntungan persentasenya tadi. Tenang ya, nanti di part 3 kita bahas 10 jenis ETF S&P 500 dan di part 5 kita juga secara pensiun dari S&P 500. Tapi kok bisa hampir selalu untung? Karena sistemnya pintar. Kalau ada perusahaan yang performanya jelek, langsung dikeluarin dan diganti. Sama kayak liga bola, Manchester United misalnya kalah terus nih. Masuk 3 terbawah di Liga Premier League Inggris, ya udah bakal turun ke Liga 2 kan. Oleh karena itu yang bertahan di S&P 500 itu yang kuat-kuat doang. Oke lanjut ya. Oke, apa itu ETF? ETF itu kendaraan atau alat buat belinya, kepanjangan dari Exchange Traded Fund. Karena gini, kamu nggak bisa beli langsung S&P 500 secara langsung. Karena dia itu liga atau indeks aja, list doang. Tapi kamu bisa beli paket sahamnya, isinya yang tadi ya, Google, Meta, Netflix, Microsoft, Tesla. Dan semua perusahaan di S&P 500 tadi dibungkus jadi satu dan dibelinya pakai ETF. Oleh karena itu, ETF itu ibarat keranjang di dalam satu keranjang isinya 500 perusahaan top di dunia. Kalau masih bingung, tanya aja di kolom komentar ya. Insya Allah gue jawabin satu persatu. 2. Istilah penting yang harus lo tahu. Tempat diperdagangkan ETF itu ada yang domisilinya di Amerika, tapi ada juga yang domisilinya di Irlandia. Kelihatannya sepele, tapi ini penting banget karena nanti ngaruh ke pajak, mata uang, dan strategi jangka panjang. Kedua, expense ratio. Expense ratio itu biaya yang lo bayar ke manajer yang ngelola paket saham ETF S&P 500 tersebut, abang-abangnya. Anggap aja kayak biaya admin tahunan. Contoh misalnya ya, reksadana Trim Syariah saham di aplikasi Bibir, kagar atau untung rata-rata 10 tahunnya cuma 5,14% per tahun. Tapi biaya admin atau expense ratio-nya 6% cuy. Gila gede banget. Itu loh. Motongnya banyak banget. Tapi yang lebih lucu lagi, potensi turunnya di reksadana ini sampai minus 43%. Gue masih ada emosi ya. Kok bercanda, nggak tahu itu pilihan masing-masing. Sekarang bandingin sama ETF S&P 500 kayak ETF SPY, rata-rata untungnya sekitar 14,5% per tahun. Tapi expense ratio-nya cuma 0,09%, biaya adminnya kecil banget. Jauh banget bedanya sama reksadana tadi. Makanya biaya kecil itu kelihatannya kecil, tapi efeknya gede banget dalam jangka panjang. Duit kita tergerus diambil sama orang lain. Oleh karena itu, makin rendah expense ratio, biasanya makin bagus buat investor jangka panjang. Oke, berikutnya, base trading currency. Biar simple, kita fokus ke 2 bursa saham aja ya. Yang pertama di NYSE, New York Stock Exchange di Amerika. Yang kedua di London Stock Exchange, LSE, di Inggris. Kalau ETF yang domisilinya di Irlandia, biasanya diperdagangkan di London Stock Exchange.
Jadi kelihatannya mungkin ribet, tapi nanti ini nyambung ke pajak dan dividen. Jadi pelan-pelan aja pahaminnya, nanti gue akan beri lo pelan-pelan. Berikutnya cara mengelola dividennya. Nah, dividen itu apa sih? Dividen itu sebenarnya kan bonus uang yang dibagikan perusahaan ke pemegang saham. Nah, di ETF biasanya ada 2 tulisan nih. Ada yang DIST atau ACC. DIST atau DIST itu singkatan dari distributing. Artinya ETF bakal ngebagi dividen ke lo dalam bentuk cash. Biasanya tiap 3 bulan sekali. Tapi kalau ACC itu singkatan dari accumulating. Jadi artinya dividennya nggak langsung dikasih ke lo. Jadi dikumpulin nih dan langsung diinvest ulang secara otomatis. Ini gue lebih suka yang kayak gini. Ibaratnya kayak bola salju aja. Nggak diambil tapi digulung terus biar makin gede. Oleh karena itu kalau tujuan lo jangka panjang, ACC biasanya lebih cocok. Jadi udah otomatis kegulung terus. Terakhir kode ticker. Kode ticker itu adalah kode saham atau kode ETF-nya. Sama kayak Bank BCA kan. Tickernya atau kodenya BBCA. ETF juga punya kode sendiri-sendiri. Nyarinya gampang banget, jadi bisa nge-search di Google, di Yahoo Finance gitu ya, tinggal pencet aja. Atau di aplikasi investasinya bisa tinggal search kode tickernya aja. Recap ya, tempat diperdagangkan ada Amerika, Irlandia. Expense ratio, biaya admin makin rendah biasanya makin bagus. Base trading currency, bisa NYSE, bisa LSE, bisa di Inggris. Terus ada juga dividend management, ada yang DIST, ada yang AC. Itu dikumpulin atau langsung dibagiin ke aplikasi investasi lu. Nah berikutnya juga ada kode TIKA. Nah kamu beli ETF-nya yang mana ya? SPY, IVV, atau mana? Nah kalau masih nggak ngerti tanya aja di kolom komentar, gue jawabin insya Allah satu persatu. Dan kalau mau dibimbing langsung sama gue private one-on-one untuk merubah masa depan finansial lo, langsung aja ke fraksapandeka.com. Tapi paling penting ETF S&P 500 yang mana yang harus dibeli. Nah itu makanya kita masuk ke poin ketiga. Top 10 ETF S&P 500. Oke, sebelah kiri ada top 4 S&P 500 yang domisili di Amerika. Ingat ya, domisili artinya dikeluarkan dan diperjualbelikan di pasar saham Amerika. New York Stock Exchange. Nah, ada SPY, DOO, IVV, dan yang syariah halal namanya SPUS. Gue udah detailkan kenapa dibilang halal di video ini ya. Kriteria dan sebagainya juga udah gue bahas di video ini. Yang kanan adalah ETF S&P 500 yang Ireland domiciled. Lagi-lagi artinya domisili di Irlandia, diperdagangkan di London Stock Exchange. Provider atau perusahaan yang bikin ETF ini adalah Vanguard, BlackRock, dan lembaga keuangan syariah buat SPUS ETF. Gue nggak bahas perusahaan Invesco, Fidelity, Charles Schwab, karena biasanya synthetic funds artinya trades in euro juga jadi lebih ribet dan nggak banget niru berkaca mirroring plug ketipet sama S&P 500, jadi dia rada partial. Kita bahas di video berbeda aja ya. Lanjut, fokus S&P yang domisili di Amerika dulu nih. Lihat, semua pakai Amerika dollar. Semuanya diperdagangkan di pusat saham New York Stock Exchange. Expense rasionya keren, kecil-kecil ya. Dan yang syariah lebih mahal sedikit. Tapi lihat growth-nya. Karena list perusahaannya udah di clean up sama Masya Allah, growth-nya keuntungannya lebih tinggi malah. Kamu bisa lihat total aset yang mereka kelola juga. Artinya makin tinggi makin bagus. Dan jangan cuma dibandingin sama yang ada di table ini ya. Bandingin sama AUM atau aset under management investasi reksadana pilihan kamu. Yang kecil-kecil itu. Bercanda. Di video udah gue tulis jelas. Dan seperti yang tadi gue bilang di awal, distributing means artinya that dividen bakal masuk ke deposit lu. Gimana kalau mau halal ya SDUS, kalau ada opsi VOO di aplikasi kamu sikat VOO, kalau cuma ada SPY sikat SPY aja. Gila loh, itu yang trading volumenya 80 jutaan lebih. Tiap periode transaksi nasabahnya. Itu gede banget gitu. Jadi kasarnya kalau kita nggak invest di SPY ada 80 juta transaksi dengan atau tanpa kita. Growth-nya di atas 20%. Itu gede banget anjir. Jadi kalau misalnya kita punya duit 1 miliar di investasi, di paket investasi yang kasih 20% per tahun dalam 10 tahun, duit 1 miliar tadi nggak dicek-cek, nggak dilihat-lihat, itu jadi 6 kali lipat. 6 miliar tanpa dilihat, tanpa baca berita, tanpa nonton YouTube lagi. Jelas nggak? Kalau nggak jelas tanya di kolom komen, gue jawabin. Tapi apa yang gue pakai? Yang gue pakai sebenarnya CSPX. Kenapa? Karena ini Ireland domicile. Kayak lagi di tabel ini gue udah bikin lengkap pembandingin semua. Keuntungannya, expense rasionya, dan sebagainya. Lo bisa print script. Nah, kenapa Irlandia atau Ireland domicile padahal di Ireland expense rasionya lebih tinggi kalau lo lihat? Dia untung terasa kecil kan? Makanya gue bahas di poin keempat. Oke, 4 hemat pajak dengan Irlandia ETF. Kalau kita bukan warga negara Amerika dan punya pilihan, ingat ya, kalau lo punya pilihan, maka pilihan ETF yang domisilinya di Irlandia itu bagus. Kenapa gue bilang kalau punya pilihan? Karena ada beberapa negara yang cuma ngizinin ETF Amerika. Tapi kalau kita punya opsi ada di aplikasi lokal kita, Irlandia itu lebih rapi. Kenapa? Karena ada withholding tax nih. Tapi cuman kena dividen, bukan total investasinya ya. Jadi kita bakal hemat pajak dividennya aja. Dan biasanya kan dividen yield sekitar cuma 1% doang gitu. Jadi dari growth 13%, perbedaan pajaknya itu cuman yang di 1% doang, bukan yang sisa capital gain yang 12-13% tadi itu gitu ya. Biar gampang contoh ya, total investasi sekitar 1 miliar.
Dividen yieldnya sekitar 1%. Selisih pajak dividen antara ETF Amerika SPY atau Irlandia CSPX sekitar 15%. Dari 1% yang tadi, berarti 0,15% per tahun. Kalau investasinya 1 miliar, itu bedanya sekitar 1,5 jutaan per tahun. Kalau ditambah selisih expense ratio, fluktuasi dan pembulatan dividen realistis sekitar 1,5 sampai 2 jutaan per tahun lah. Gede banget, jawaban gue juga enggak juga. Jadi secara perbandingan SPY dan CSPX, perbandingan dengan New York Stock Exchange Irlandia, kalau masih di angka 1 miliar nggak terlalu berasa. Tapi pertanyaan paling penting justru ini, investasi S&P 500 kamu udah sampai 1 miliar atau belum? Kalau belum ya udah santai, adanya SPY ambil SPY, ada VOO ambil VOO. Mau halal ambil SPUS, ada Irlandia ambil Irlandia. Sederhananya, tapi ada satu lagi nih misalnya ya, ada satu lagi yang jarang dibahas, dan ini penting buat non-US resident. Kalau ETF-nya domisili Amerika, secara aturan ada yang namanya US Estate Tax. Ini baru relevan kalau amit-amit pemilik aset pun meninggal, dan nilainya di atas 60.000 US dollar. Bukan nakut-nakutin, tapi ini aturan legal yang memang ada. Nah, kalau ETF-nya domisilinya di Irlandia, risiko US Estate Tax ini nggak ada, hilang. Oleh karena itu, buat yang mikir jangka panjang banget, duitnya udah miliaran banget, struktur Irlandia biasanya lebih rapi. Tapi cara pensiun dari S&P 500 gimana? Nah, itu kita bahas di poin kelima. 5. Cara pensiun dari investasi S&P 500. Oke, ini kita pakai rules 25 ya, dan silahkan utak-utik angkanya sendiri di link komunitas gratis gua, di link deskripsi ada kalkulatornya. Dan kita anggap kamu butuh 15 juta per bulan passive income ya. Kalau mau naikin atau turunin tinggal rubah aja angkanya. Kamu pensiun misalnya 25 tahun lagi, kamu invest 2,5 juta sebulan, atau anggap S&P 500 kasih untung 12%. Padahal tadi kita lihat ya last 3 years 20%. Yang kamu bakal punya 4,7 miliar di tahun 25, modal 750 jutaan, untungnya 3,9 miliaran. Kamu bisa punya 180 juta setahun atau 15 jutaan sebulan passive income. Artinya kamu tarik duit kayak gini terus gak akan habis-habis, pas pensiun bisa diwariskan juga. Bang, lama dan dikit amat. Nanti inflasi gimana? Ya silakan aja naikin angkanya atau lamain investasinya. Kalau kamu konsisten 30 tahun beda 5 tahun aja dengan nominal investasi yang sama, uang kamu jadi hampir 8 miliar dan passive income-nya hampir 30 juta sebulan. Dan lihat total investasinya kamu cuma 900 jutaan. Akumulasi untungnya 7,8 miliar lebih. Dan lihat chart yang ini duit kamu nggak akan habis-habis kalau uang tadi ditaruh di paket investasi yang kasih 8% aja sebulan. Karena kamu cuma ambil 4%-nya. Oke, poin terakhir yang paling penting. 6. Final verdict gua, S&P adalah paket investasi yang sudah terbukti selama ratusan tahun. Faktanya 80% trader atau orang yang jago main saham gak bisa ngalahin paket investasi ini dalam jangka panjang. Investasi ini direkomendasi sama investor nomor 1 di dunia, bukan sama influencer tipu-tipu di Indonesia. Investasi ini ada versi halalnya. Kalau ada pilihan Ireland domicile, itu lebih hemat pajak. Hematnya berapa? Sekitar 2 jutaan per 1 miliar. Dan Ireland domicile kalau kamu mau wariskan bakal lebih hemat. Itu aja intinya. Resikonya apa? Secara fakta kalau uang kamu ditandu tahun, resikonya hampir nol berdasarkan data historis. Tapi setiap 5 tahun biasanya 4 tahun grafiknya naik, sudah sebulan grafiknya turun. Jadi market crash pasti ada, tapi kalau tahan lebih lama, untungnya di tangan. Tapi gimana cara belinya? Silahkan klik video yang ini dan hitung pajak di Indonesia seperti apa, ya kayak gini. Sip, thanks for watching. Assalamualaikum.